Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saya pribadi sangat bangga karena beberapa jemaat kita menjadi ketua RT di lingkungannya masing-masing. Ini tentu menjadi sebuah hal yang positif bagi gereja. Karena apa? Pengalaman saya, seseorang yang terpilih menjadi ketua RT pasti mempunyai reputasi yang baik di masyarakat. Demikian juga saya yakin bapak-bapak yang menjadi ketua RT di lingkungannya masing-masing. Amin. Yang menjadi sekretaris juga pasti punya reputasi yang baik. Apalagi menjadi bendahara, pasti dipercaya dan mempunyai reputasi yang sangat-sangat bisa dipercaya. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita bermasyarakat, kita dinilai oleh tetangga, oleh lingkungan kita, keberadaan kita, cara hidup kita, tindak tanduk kita, keterlibatan kita, semua dinilai. Dengan penilaian itu, maka seseorang akan mempunyai sikap tertentu buat kita. Ketika kita adalah pribadi yang baik di masyarakat, pasti orang-orang akan menerima kita dengan baik. Namun ketika kita mempunyai sifat dan karakter yang tidak baik di masyarakat, saya yakin masyarakat juga tidak begitu nyaman ketika berdekatan atau bergaul dengan kita. Nah, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana orang-orang Kristen itu harus hidup di dalam masyarakat, tetapi sekaligus bisa menyuarakan kebenaran Kristus. Ya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Roma ayat 14-17 yang bersama-sama akan kita lihat bagaimana Rasul Paulus sebagai murid Kristus mengajarkan kita untuk tetap mempunyai iman Kristus, untuk tetap menyuarakan kebenaran, tetapi hubungan kita dengan masyarakat juga tetap damai, dan juga kita bisa menghadirkan sukacita di masyarakat. Mari kita baca firman Tuhan. Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita yang percaya firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Saudara, Roma 14 dan 17 tadi menyampaikan bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan, tetapi soal apa? Ada 3 hal. Soal kebenaran, soal damai sejahtera, soal sukacita. Kita mau melihat dari bahasa aslinya. Kebenaran dalam bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani, dituliskan sebagai dikaiosune. Ya, dikaiosune, yang mempunyai arti tentang kewajiban seorang Kristen. Kebenaran itu adalah kewajiban seorang Kristen, doktrin atau pengajaran yang sesuai dengan tuntutan Allah. Jadi kebenaran di kaiosune itu berbicara tentang doktrin-doktrin, tindakan-tindakan, kewajiban-kewajiban, perintah-perintah sebagai kita sebagai orang Kristen yang harus kita lakukan dan yang harus kita hindari di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kebenaran di kaiosune. Yang kedua, damai sejahtera. Di dalam bahasa Alkitab dituliskan eirene. Eirene ini mempunyai arti yang sama dengan bahasa di Perjanjian Lama, yaitu shalom, yang artinya damai sejahtera. Damai sejahtera ini bukan hanya berbicara tentang damai sejahtera dalam kerajaan Allah, tapi juga berbicara tentang damai dalam kehidupan kita pribadi, damai dengan sesama. Damai dengan sesama itu harmonis, rukun, kehidupannya rukun, guyub rukun, harmonis satu dengan yang lain dalam persekutuan.
Jadi damai sejahtera itu atau eirene berarti keadaan yang damai antar di masyarakat, keadaan yang harmonis dan keadaan yang rukun. Dan yang ketiga yaitu sukacita. Dalam bahasa Alkitab atau bahasa Yunani dituliskan dengan kata cara. Cara itu mempunyai arti tentang sukacita atau kegembiraan yang dihadirkan. Maksudnya adalah bahwa sukacita itu harus bisa dihadirkan dalam kehidupan bersama orang-orang percaya. Dari tiga kata ini yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan juga sukacita, saya mengkaitkan tiga kata ini menjadi dua poin yang perlu bersama-sama kita pelajari di pagi hari ini. Poin yang pertama yaitu tentang bahwa orang-orang Kristen harus menyuarakan kebenaran yang menghadirkan damai sejahtera. Jadi hubungan antara kebenaran dan damai sejahtera itu saya membuat satu poin pertama yaitu suarakan kebenaran yang menghadirkan damai sejahtera. Maksudnya demikian Bapak, Ibu, dan Saudara. Seorang Kristen memang mempunyai kewajiban menyuarakan kebenaran di dalam kehidupannya. Karena itulah tugas kita bersaksi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Tetapi di dalam kita menyuarakan kebenaran iman kita, kebenaran ajaran Kristus, kita juga harus memperhatikan keadaan damai dengan lingkungan kita. Jadi di saat yang bersamaan kita menyuarakan kebenaran, di saat yang bersamaan kita harus bisa menjaga kedamaian, kerukunan dalam kehidupan di masyarakat. Karena apa Bapak Ibu? Sikap kita ketika merasa paling benar, ya, sikap merasa paling benar, sehingga kita tidak menghargai keadaan orang lain, kita anggap semua orang salah, kita saja yang benar, ini akan merusak keharmonisan, merusak kerukunan kehidupan kita di masyarakat. Misalnya Bapak Ibu ya, di dalam Kristen kan tidak ada makanan haram dan halal, semuanya bisa kita makan. Kecuali yang mempunyai pandangan untuk sakit penyakit ya. Dalam Kristen kita makan semua hewan. Tetapi kita sengaja makan makanan itu di depan saudara-saudara kita yang tidak makan makanan tersebut. Nah ini tentu tidak tepat ya Bapak Ibu. Karena itu akan merusak kerukunan. Kita akan dituduh, wah ini menggoda, ini mengiming-imingi makanan yang seharusnya mereka tidak makan. Jadi Bapak Ibu, menyuarakan kebenaran di dalam masyarakat tentu juga tidak harus kita lakukan secara frontal. Ketika kita ngobrol-ngobrol waktu rapat RT, lagi ada di Siskambling, lagi jaga keamanan di masa COVID ini, kita mengajarkan tentang ajaran Kristus. Nah ini juga menurut saya kurang tepat. Karena apa? Karena bisa merusakkan keharmonisan. Bagaimana caranya? Melalui hidupmu, melalui tingkah lakumu, keterlibatanmu di masyarakat, bagaimana kamu menghormati aturan-aturan di masyarakat. Pada saat ini kan di masyarakat kita tidak boleh terlalu, pada saat COVID kemarin ya, ini mulai boleh, ini agak perenggangan. Pada saat COVID kemarin kan kita tidak boleh banyak berkumpul-kumpul dengan orang-orang yang bukan saudara ataupun yang tidak tidak bertetangga, yang dari jauh-jauh kita diharapkan mengurangi. Nah, ketika kita mematuhi hal ini, nah itulah cara-cara yang saya anggap tepat ya, ketika kita menyuarakan orang Kristen menghargai aturan, orang Kristen mematuhi aturan, orang Kristen mematuhi himbauan dari pemerintah. Yang pertama itu, suarakan kebenaran yang menghadirkan damai sejahtera. Yang kedua, saya menuliskan bahwa ada hubungan kebenaran dengan sukacita. Suarakan kebenaran yang menghadirkan sukacita. Suarakan kebenaran yang menghadirkan sukacita. Jadi Bapak Ibu, kehadiran orang Kristen juga harus mendatangkan sukacita kepada orang lain. Termasuk dalam menyuarakan kebenaran kita. Jangan sampai kita mengajarkan kebenaran Kristus, tetapi justru membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain terluka. Ajaran Kristus adalah kasih. Kasih itu menimbulkan kasih sayang, saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong, saling membantu.
Tetapi ketika kita mengajarkan ajaran Kristus dengan cara-cara yang kurang tepat, kita malah menimbulkan ketersinggungan, bukan kesukacitaan, bukan kegembiraan dalam hati saudara-saudara kita. Nah, contohnya bagaimana? Ya, mengajar. Kita sudah menyuarakan kebenaran ketika kita merayakan Natal, ketika kita merayakan Paskah, kita memberikan sembako, kita berikan bantuan kecil sederhana kepada orang-orang di sekitar. Itu kan suara kasih dengan cara-cara yang tepat. Nah, suara kasih dengan cara yang tidak tepat bagaimana? Ya sama seperti tadi. Ketika kita menyuarakan kebenaran dengan di tempat yang tidak tepat, ya, kita lagi di pos kamling, kita mengajarkan ajaran Kristen dan kita tidak melihat bahwa di situ ada pihak-pihak yang tidak bisa menerima, tentu akan menimbulkan ketersinggungan, ya, ketersinggungan karena orang yang menerima itu akan merasa memang ajaranmu saja yang paling benar. Ya, jadi 2 poin ini Bapak Ibu dan Saudara saya anggap penting. Ya, dari ketiga kata kebenaran, damai, sejahtera, sukacita, maka kita harus sebagai orang Kristen menyuarakan kebenaran tapi tetap damai, menyuarakan kebenaran tapi tetap sukacita. Jemaat yang terkasih, Roma 14 ayat 17 merupakan bagian dari pengajaran bahwa kehadiran orang Kristen itu janganlah sampai menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu dari perikop Roma 14 ayat 13 sampai 23. Di sana diberikan judul oleh LAI, jangan memberi batu sandungan. Nah, saya mengambil di satu ayat Roma 14 sampai 17 ini, Roma 14 ayat 17 ini dengan judul menyuarakan kebenaran yang menghadirkan damai, sejahtera, dan sukacita. Rasul Paulus menyampaikan bahwa ada beberapa hal yang harus kita lakukan dengan bijaksana di dalam kehidupan kita bersama dengan orang lain. Jangan sampai perselisihan untuk hal-hal seperti hal makan dan tidak makan, hal makan dan minuman, hal-hal pantang makan ini dan pantang makan itu, hal hari baik, hari yang tidak baik. Jadi hal-hal yang tidak pokok itu menjadi hal yang menimbulkan perselisihan dalam kehidupan kita bersama di masyarakat maupun dalam kelompok-kelompok kita. Rasul Paulus menyatakan bahwa ini sebaiknya tidaklah menimbulkan perselisihan sehingga merusak perdamaian dan kesukacitaan kita bersama. Rasul Paulus menyatakan bahwa adalah lebih penting kita orang-orang Kristen ini menyuarakan tentang kebenaran, menyuarakan tentang hidup damai sejahtera, dan menyuarakan sukacita dalam Roh Kudus. Adalah lebih penting menyuarakan hal ini. Jadi dalam Roma 14 ayat 17 itu Rasul Paulus mengatakan kerajaan Allah bukan masalah makanan, tapi masalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Lebih penting kita menyuarakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Pengajaran tentang jangan menjadi batu sandungan itu sebenarnya Rasul Paulus tujukan kepada orang-orang Kristen, ya, kepada orang-orang Kristen di jemaat di Roma yang merasa mempunyai iman yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang Kristen yang lain. Jadi orang Kristen lama inilah yang merasa lebih tinggi daripada orang-orang Kristen yang baru, jadi yang baru masuk. Nah, Rasul Paulus menyampaikan hal ini. Kamu orang-orang Kristen yang merasa lebih beriman, jangan menjadi batu sandungan buat orang-orang Kristen yang baru. Dengan cara apa? Kamu menghakimi, ya. Kamu merasa imanmu lebih kuat, kamu merasa lebih tahu Alkitab, sehingga kamu menjadi batu sandungan buat orang-orang yang baru menjadi orang Kristen, menyalahkan mereka, ya, istilahnya mengajarkan dengan sedikit memaksa, sehingga menimbulkan perselisihan di antara orang Kristen yang merasa lebih beriman sama orang Kristen yang masih baru ini. Jadi inilah sebenarnya yang tujuan dari Rasul Paulus menyampaikan Roma pasal 14 ini, dan khususnya yang tadi kita baca tadi, ya, bahwa ada kelompok-kelompok yang mempermasalahkan hal-hal kecil, ya,
sehingga menimbulkan perselisihan. Nah, hal yang sama Bapak Ibu sebenarnya sudah pernah disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam khotbahnya di bukit. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, janganlah kamu menghakimi. Tuhan Yesus ketika mengatakan ini, Tuhan Yesus mengecam orang-orang yang suka mencela kesalahan orang lain, namun orang tersebut seringkali mengabaikan tentang kesalahan diri sendiri. Ya, orang-orang yang suka menyalahkan orang lain. Tuhan Yesus sedang menyinggung tentang kemunafikan orang-orang Farisi dan pengikut mereka yang hanya suka mengajar tetapi perbuatannya jauh dari pengajarannya. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu jangan menghakimi, sebenarnya Tuhan Yesus ingin mengecam atau menyinggung orang-orang Farisi yang selama ini mereka mengerti Alkitab, mereka mengerti hukum Taurat, tetapi ketika mereka berhadapan dengan orang-orang percaya yang tidak begitu memahami hukum Taurat, mereka mengajarkan, menghakimi dan mencela, menyalah-nyalahkan. Nah, tentu ini juga kita bisa lihat ketika mereka menyindir, bahkan seringkali berdebat dengan Tuhan Yesus masalah adat istiadat Yahudi ataupun hukum-hukum Taurat. Jadi inilah kelompok-kelompok yang dikecam oleh Tuhan Yesus agar mereka jangan menghakimi. Ya, jadi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, latar belakang dari Rasul Paulus menyampaikan jangan menjadi batu sandungan, dan juga latar belakang ketika Tuhan Yesus menyampaikan janganlah kita saling menghakimi, ini menjadi sebuah dasar dari ketika Rasul Paulus mengatakan kerajaan Allah itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kita sebagai orang-orang Kristen seharusnya bisa tetap menyuarakan iman percaya kita, tetapi tetap ada damai dalam kehidupan bersama. Kita sebagai orang Kristen harus tetap menyuarakan kebenaran, tetapi ada sukacita dalam kehidupan bersama. Hal ini bukan hanya berbicara dengan kehidupan kita di masyarakat saat ini, tapi dalam gereja, seperti dalam jemaat di Roma. Pada dalam gereja seringkali ada orang-orang yang merasa lebih pandai, ada orang-orang yang merasa lebih pintar masalah Alkitab. Ketika mereka tuh seringkali menghakimi, mencela orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, ketika kamu, ketika saya, ketika kita semua mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, marilah kita mengajarkan itu, tapi tetap ada perdamaian antara kita yang mengajar maupun pihak yang kita ajari. Harus ada damai, tidak ada paksaan. Jangan memaksa Bapak Ibu. Hal keselamatan itu hal pilihan. Ketika kita menyuarakan kebenaran dan orang belum bisa menerimanya, itu tidak bisa kita paksakan. Dan juga ingat, menyuarakan kebenaran itu juga harus dengan sukacita. Harus ada kegembiraan. Jangan sampai Bapak Ibu, kehadiran kita ketika orang melihat kita datang, wah ini datang, Pak Diki datang ini, datangnya untuk mau nyalah-nyalahin aja ini, untuk ngajarin kita, untuk bodoh-bodohin kita ya. Jangan sampai seperti itu. Kedatangan kita malah bukan menimbulkan sukacita. Kedatangan kita bukan malah dirindu-rindukan, tapi kedatangan kita malah dicurigai. Ya, sebagai orang Kristen, selayaknya kehadiran kita selalu dinanti-nantikan. Jadi, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, marilah hari ini kita memahami dan kita mengerti. Sebagai orang-orang yang mengikuti Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita punya iman, percaya kepada Tuhan. Di saat yang sama, kita juga punya saudara-saudara kita seiman. Di saat yang sama, kita juga mempunyai saudara-saudara kita yang lain iman. Bagaimana kita mengimbangi, bagaimana kita menjaga hubungan semua ini tetap baik. Kita tetap pada iman percaya pada Kristus. Hubungan kita dengan orang-orang gereja tetap damai, dan hubungan dengan masyarakat tetap damai.
itulah yang harus kita lakukan. Bahkan alangkah indahnya jika kehadiran kita dinanti-nantikan. Karena apa? Karena di mana kita hadir, di situ ada kesukacitaan dan kegembiraan. Selamat menyuarakan kebenaran, selamat menghadirkan damai sejahtera, selamat menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita, baik di keluarga, baik di gereja, baik di masyarakat. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.